Sobat sekalian, dukung terus channel ini untuk segera kita update informasi berita terkini dan kita analisa bersama untuk disajikan kembali kepada sobat sekalian. Kali ini berita juga mengejutkan ya, isu yang beredar cukup mengejutkan. Saya juga baca di beberapa media ini bahwa Airlangga Hartarto kenapa mundur dari posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar, sobat sekalian, ternyata berada di pusaran kasus besar. Dan ini beredar, Airlangga Hartarto bakal diperiksa oleh Kejagung. Nah, apakah ini nanti ada politisasi hukum atau tidakkah, sobat sekalian? Coba kita baca ini, kita simak bersama-sama bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ini dikabarkan bakal dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya di industri kelapa sawit periode 2022 hingga maksud saya Januari 2022 hingga April 2022. Wah, menarik juga ini sobat sekalian ya. Kita coba lanjut ini. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Pusat Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Harli Siregar ini mengatakan pemeriksaan terhadap siapapun tidak didasari oleh unsur politik meskipun yang diperiksa adalah seorang politisi. Nah, ya, normatifnya kan memang begitu sobat sekalian ya. Tetapi apa yang disajikan publik selama ini kepentingan sepihak seolah memang sengaja disiapkan, diminta, kemudian bagaimana itu sudah kita bisa terbiasa melihat politisasi hukum di negara kita ini. Entahlah, mudah-mudahan semoga ini tidak bisa menjamur. Kemudian kita bisa mengangkat kembali harkat martabat penegakan hukum di negara kita sebaik-baiknya. Kita lanjutin sobat sekalian. Penanganan perkara yang kami lakukan itu tidak didasarkan pada politisasi hukum katanya. Tidak didasarkan pada politisasi hukum tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum. Jadi didasarkan pada pembuktian bukan pada politisasi hukum katanya sobat sekalian. Ya, itu sekali lagi memang normatif ya. Penanganan perkara yang kami lakukan tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik. Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum. Ini yang disampaikan Harli kembali ini. Ya, sekali lagi ini normatif. Tentu kalau memang ampunya yang pemegang kekuasaan tertinggi kalau sudah memesan satu tiket, saya pikir ya harus berangkat ya. Itu katanya sih katanya. Nah, terkait apakah ada pemeriksaan terhadap Pak Airlangga Hartarto ini, Harli mengaku katanya belum mendapatkan informasi ya. Dia bahkan tidak tahu informasinya, tahunya dari media itu. Nah, sehingga ditegaskan bahwa sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Nah, kemudian sobat sekalian, apakah benar ini Airlangga Hartarto ini memang terlibat terkait dengan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm itu CPO dan turunannya pada Januari 2022 hingga April 2022. Airlangga ternyata sempat dipanggil untuk memberikan kesaksiannya dulu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian pada saat itu gitu. Nah, ternyata kasus tersebut telah diusut oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 2023 katanya sobat sekalian. Nama Airlangga sendiri muncul dalam dakwaan terpidana atas nama Wibianto Hamjati alias Lin Chen Wei. Wibianto sendiri merupakan penasehat kebijakan atau analisis pada Independent Research dan Advisory Indonesia
yang juga tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, jadi diketahui nama Airlangga Hartarto ini sendiri muncul dalam dakwaan terpidana bernama WH ini atau berinisial LC, di mana merupakan penasehat sobat sekalian. Lah, kasus CPO ini semula dari Kejagung yang telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sobat sekalian, berinisial IW, sebagai tersangka. Nah, kemudian menjerat kasus mafia minyak goreng katanya, di mana dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor tadi itu dan turunannya sudah dimulai sejak 2021 sampai 2022 katanya sobat sekalian. Nah, menarik ini ya. Jadi Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya katanya, sehingga totalnya ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng. Ya, akhir tahun kemarin memang luar biasa ya, minyak goreng ini menyita perhatian kita semua. Kelangkaannya yang cukup merata ini begitu mempersulit bukan hanya rumah tangga ya, bukan hanya para pelaku UMKM, tetapi juga rumah tangga. Keempat tersangka ini inisial EW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, kemudian MA selaku senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, kemudian MPP selaku Komisaris Utama Wilmar Nabati itu, kemudian ada bagian manajer di bagian PT Musim Mas. Ini merupakan tersangka dari pihak perusahaan yang telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor katanya begitu. Lah, padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor katanya sobat sekalian. Nah, sehingga berdampak dari persetujuan penerbitan ekspor itu mengalami kelangkaan dan kemahalan di dalam negeri. Alhasil penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang merupakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Di satu sisi mereka juga menyebabkan kerugian negara dan tidak main-main, hampir 10,9 triliun sobat sekalian kerugian negaranya ini. Nah, luar biasa ini ya. Jadi Airlangga sebelumnya memang pernah diperiksa dalam kasus tersebut pada 24 Juli 2023 tahun lalu. Jadi mantan ketua umum ini baru diperiksa sebagai saksi katanya sobat sekalian. Nah, sehingga tercatat tersebut berlangsung selama 12 jam. Airlangga Hartarto waktu itu disodorkan dengan 46 pertanyaan oleh penyidik Kejagung. Nah, kemudian pemeriksaan merupakan pengembangan fakta baru dari kasus tindak pidana korupsi yang kasus ini, sehingga pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan katanya dari penanganan tipikor pemberian fasilitas ekspor gitu. Ya, tetapi kita masih menunggu apakah memang Airlangga Hartarto memang mundurnya sebagai ketua umum Partai Golkar ini ada sangkut pautnya dengan pusaran kasus yang saat ini sedang berjalan sobat sekalian. Entahlah, tetapi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa yang sempat juga beredar rumor bahwa reshuffle kabinet akan segera berlangsung di bulan ini atau di minggu-minggu ini, dibantah kalau posisinya Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian ini aman katanya sobat sekalian. Nah, kemudian jika memang dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana, ya tentu nanti terkait kapasitasnya Bapak Airlangga Hartarto ini selaku Menko Perekonomian. Nah, inti dari pemeriksaan kami nanti katanya sobat sekalian, Pak Kun tadi nih yang menyampaikan bahwa untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang dijabat oleh Pak Airlangga Hartarto ini dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng katanya gitu. Nah, kita tunggu saja sobat sekalian, apakah memang benar Airlangga Hartarto ini memang mundurnya dari ketua umum berada di pusaran kasus besar
yang sampai saat ini sudah menjerat beberapa nama dan terus akan dikembangkan oleh Kejagung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terus dukung channel ini untuk kembali kita sajikan informasi dan update berita terkini dalam sebuah analisa reaksi kepada sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.